Ustadz Somad, ini ada nama, tapi saya biasa tak mau menyebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Profesor Tono Laksono, Himpunan Ilmuwan Muhammadiyah menyatakan waktu subuh di Indonesia terlalu cepat, 20-30 menit dari seharusnya, sehingga perlu koreksi. Ini hasil riset alat Sky Quality Meter atau SQM. Bahkan dari 8 Prof Tengku Jalaluddin menyatakan hal sama. Silakan Ustadz browsing sendiri di internet. Pertanyaannya, kok bisa ya? Ini kan masalah sah dan tak sahnya sholat. Kok semuanya anggap enteng? Matur nuwun, sami-sami. Dulu orang sholat tidak melihat jam, tapi melihat fajar. Fajar ada dua, fajar shadiq, fajar kadhib. Tiba-tiba nampak terang, tapi ternyata bohong, bukan benar. Kadhib, bohong, jangan sholat. Setelah tampak fajar shadiq, baru ditetapkanlah oleh lembaga LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah. Insya Allah apa yang disampaikan ini akan didengar, ditonton. Aspirasi saya pribadi akan menyampaikan ke Lembaga Badan Hisab Ruqyah, Majelis Ulama Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Perti, ada Persis, ormas-ormas kita duduk bersama tentang masalah isu-isu waktu sholat. Sama dulu ketika kita membahas tentang masalah kiblat arah sholat. Menurut survei Islamic City Index, indeks nilai Islam suatu negara, ternyata Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling islami. Kanada nomor 5, Indonesia 140. Dan rata-rata negara Islam bertengger di urutan 100 sampai 200. Katanya mereka banyak melihat muslim tapi tidak melihat nilai Islamnya. Menurut Ustaz Somad, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kita terjebak pada ritualitas. Saat puasa kita takut setakut-takutnya masuk ke dalam kamar mandi, tidak ada satupun orang muslim yang berani minum air dalam bak kamar mandi, betul? Padahal kalau dia mau, dia tutup, dia masukkan kepalanya, dia minum setengah bak sampai habis. Bisa. Dia keringkan bibirnya, sebelum keluar dia miringkan kepalanya. Dia buat gaya mau mati. Tak ada orang yang tahu. Tapi itu tidak dia lakukan. Saat sholat, orang Islam amat sangat takut. Allahu Akbar. Tidak ada yang mau melihat ke atas. Mantap ya. Ada cicak kawin ya. Tak ada. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sangat takut. Tapi malangnya
takut dalam sholat, takut dalam puasa, tidak dia bawa keluar aplikasi Islam. Sedangkan mereka takut buang sampah sembarangan. Ada turis Jerman makan jeruk, kulit jeruk yang akan habis dimakan air laut, dia masukkan ke kantongnya, menunggu sampai ke tepi pantai untuk dibuang ke tong sampah. Saking khawatirnya dia, plastik yang masuk ke dalam perut ikan hiu, ikan paus mati gara-gara menelan ban Vespa di dalam. Nah ini, jadi ketakutan itu jangan terjebak pada ritualitas. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani ketika mereka terasing ke Prancis menulis majalah Al-Urwatul Wuthqa. Di sini aku melihat banyak Islam tapi aku tidak ketemu Muslim. Maka kita jangan terjebak pada ritualitas tentang masalah kebersihan. Islam agama paling bersih, mengajarkan tentang kesucian. Tidak sah salat kalau tidak tohara, tidak sah salat kalau tidak cebok, tidak sah orang kalau tidak mandi wajib. Tapi kotor, najis, terlalu panjang untuk diceritakan sampai waktu kita tak cukup. Siapa sebaiknya orang tua yang duduk di pelaminan bersama pengantin? Apakah bapak kandung dengan ibu kandung atau bapak tiri? Ini tidak diatur dalam syariat Islam. Terserahlah, siapa yang mau duduk situ duduk aja lah. Saya hanya menjawab yang ada hubung kait. Duduk di situ bapaknya, duduk di situ pamannya untuk nyambut tamu. Ya silakan ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Dia tidak sedang bohong waktu itu. Itu hanya panitia penerima tamu. Yang bohong itu kalau dia katakan ini bapakmu, ya bapakku. Ternyata bukan bapaknya. Bapak siapa? Bapak kawannya. Itu dia sedang berbohong. Bapak kandungnya dia tak akui. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemurnian ajaran Islam yang benar murni dari Al-Quran dan hadis tanpa ditambah dan dikurangi dalam beribadah? Kata fulan walaupun gak ada dalilnya, lakukan saja karena itu kebaikan. Apakah semua yang menurut manusia baik? Baik buruk bukan menurut perasaan, tapi menurut Al-Quran dan Sunnah. Nggak paham Quran Sunnah, tanya ulama. Islam ini bukan agama perasaan. Orang yang membawa perasaan, yang biasa sholat 4 rakaat, tiba-tiba dibuat qasar 2 rakaat, rasa nggak sholat. Orang yang biasa berwudu, kalau dia bertayamum, rasa nggak sholat. Maka Islam bukan rasa-rasa. Islam adalah ilmu, maka beramal. La ilaha illallah. Lihat pangkal kalimatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu, belajar. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta, kota metropolitan, kota besar, kota bisnis, tapi majelis-majelis ilmu masih ramai. Ustaz tahu dari mana ramai? Bolak-balik saya ikut pengajian, penuh. Sampai kemarin ternyata pulang dari sini, Pak Wakapolri lama baru sampai pulang. Kenapa? Foto-fotonya luar biasa. Kadang ceramahnya sebentar aja, fotonya lama. Apakah saya termasuk zina mata dan hati apabila mengagumi sampai bermimpi ingin punya calon seperti kori-kori ganteng zaman now? Makanya disuruh menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Semua berawal dari mata. 6 pintu. Nazratun, pandangan. Setelah mandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam. Assalamualaikum, hai. Setelah salam, fakalamun, ngomong. Dari mana? Boleh minta nomor HP. Famau'idun, janjian. Faliqa'un. Maka jangan sampai ada zina mata, melihat. Ada zina telinga, mendengar. Ada zina pikiran, berangan-angan. Kemaluan akan membenarkan atau menghilangkan itu semua. Banyak-banyak beristighfar. Asal nampak, astagfirullahaladzim. Terbayang mau nikah sama kori-kori tadi. Bagus, cari kori-kori yang belum menikah. Apa makna dari ayat surat An-Nazi'at ayat 30? Apa bumi itu datar? Tentang masalah bumi datar, mau petak, mau bengkok, mau lurus. Saya tidak termasuk ustadz yang marah kalau ada jamaah nanya. Tapi pesan Ustadz Adi Hidayat, tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menambah ibadah, nambah iman. Kira-kira bumi datar, petak, nambah ibadah atau enggak? Saya jawab pendapat ijma' ulama. Gurunya Ustadz Abdullah Hadrami, namanya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Menurut beliau katanya ijma' ulama bahwa bumi itu ijma' bahwa bumi itu bulat. Baca dalam fatwa Al-Kitab Al-Bab Al-Maftuh. Pak Ustadz, saya mu'alaf. Mu'alaf itu pakai fa, mu'allaf. Ini pakai t, mu'alaf. Maklum, karena mu'alaf. Jangan ketawa, dia mu'allaf. Jangan ketawakan mu'allaf. Mu'allaf itu ketika masuk Islam dia bersih dari segala dosa. Sama seperti baju ini bersih dari segala macam noda. Bersih, segala amalnya diulangi dari nol.
Di dunia ini yang diulangi dari 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari 0 ya Pak. Ustadz Somad, saya mau nikah Pak Ustadz. Tapi susah sekali mencari perempuan yang mau menikah ulang dari 0. Kenapa kau bilang susah? Pergi kau ke pom bensin sana. Kalau bacaan solat saya, saudaraku yang mu'alaf, kau mulia di sisi Allah. Abdul Somad penuh bergelimang dosa. Abdul Somad yang tegak berdiri ini adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Yang Islam di rumah, kalau bacaan solat saya belum hafal, solat saya diterima atau tidak? Solat itu yang rukunnya Fatihah, salawat. Kau hafal saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat lagunya agak-agak merayu biar Allah terima. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Enggak hafal bacanya, diam aja. Sami'allahu liman hamidah. Waktu tasyahud, at-tahiyatul barakatuh salawatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu salam. Sah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Saya iftitah belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ayat belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Kau hafal aja ayat yang paling mudah, paling ringan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat saya diterima apa tidak Pak Ustaz? Insya Allah salat engkau lebih diterima daripada salat kami. Allahu Akbar. Engkau masuk Islam penuh dengan perjuangan, dikucilkan, dijauhkan, diputuskan hubungan bisnis, meninggalkan sanak keluarga. Bagaimana hebatnya Ustaz Yahya Waloni, jabatan sebagai rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, semuanya harus ditinggalkan. Sampai akhirnya meninggalkan itu semua dan sekarang menjadi penceramah. Ustadz Nabawan, luar biasa. Ini orang-orang. Ustadz Felix Siau, luar biasa. Itu orang-orang yang berjihad untuk mencari hidayah Allah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Orang tua yang rajin ibadah tapi ngaji dalam bersikap suka ngomongin orang dan tidak adil dalam anak-anaknya. Orang yang bicara orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka kau seperti makan bangkai tikus saja. Isu bakso bangkai tikus, banyak orang tak mau makan bakso. Mau makan bakso? Enggak, takut bangkai tikus. Ayolah, enggak, ngeri. Aku yang bayar. Oke. Bagaimana adil kepada anak-anak? Fattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Anak pertama S2, anak kedua S3, anak yang terakhir S cendol pun tak dapat. Nanti putus silaturahim mereka. Dunia akan terbolak-balik. Tiba-tiba yang susah, yang tak dibantu tadi menjadi orang, dia akan dendam. Dulu ayah kami tidak diperhatikan, sekarang kami tidak mau perhatikan sepupu-sepupu kami, saudara-saudara kami. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ustaz Abdul Somad insyaallah dicintai Allah dan umat. Amin. Ini kertas terakhir. Sudah 2 kali kita bertatap muka. Alhamdulillah. Saya cuma mau minta doa dari Ustadz dan ikhwan di sini agar proses tugas akhir kuliah saya dan teman-teman di kampus bisa lancar. Amin. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Siapa yang baca doa? Ada Ustadz baca doa. Syekh baca doa. Nanti kita pesan request ya Maulana fi wahid talib yabgha tad'u Allah subhanahu wa ta'ala asa an yusahhil lahu fi kitabatil bahth. Saya ngomong bahasa Arab, beliaulah lancar bahasa Indonesia. Saya mau nunjukkan aja bahwa saya bisa bahasa Arab. Macam nggak tahu aja gaya saya. Tugas akhir saya tentang buah-buahan dalam Quran. Mantap. Adik-adik sekalian di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Sains Teknologi, tulislah skripsi yang terkait dengan Quran Sunnah sehingga orang-orang dapat hidayah dari tulisan kalian, insyaallah. Amin. Jangan yang dibahas yang tidak titik.
Anggur, pisang, delima, kurma, zaitun, buah tin, bagus. Saya minta pendapat Ustadz tentang tugas akhir saya. Mantap, tak ada kata lain daripada itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa, kita belum selesai. Kita aminkan doa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba